Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Itu tidak akan berhasil. Bos, itu terlalu berbahaya. Lin Xin berkata dengan hampir tanpa ragu-ragu. Rencana pertempuran Long Hao Shen diucapkan dengan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, datang dari jarak dekat untuk menarik perhatian pasukan iblis ini bukanlah masalah sepele. Faktanya, di antara barisan mereka adalah Demon Carriers. Cairan lendir mereka mempengaruhi area yang luas, jika seseorang terkena, bahkan dengan budidaya Long Hao Shen, melarikan diri akan hampir mustahil. Mendengar kata-kata Lin Xin, nada suara Long Hao Shen menjadi tegas. Kami adalah pemburu iblis, jadi menantang bahaya adalah hal yang wajar bagi kami. Dan tidak ada yang lebih cocok dari saya untuk tugas ini. Tenang, saya akan mendapat bantuan dari 4 penjaga suci dan Yating. Kekuatan Hao Wei juga kembali ke 80%, dan dengan penyembunyian dari menara keabadian, tidak mungkin aku tidak bisa melarikan diri. Lebih jauh lagi, jika saya sendirian, melarikan diri akan lebih mudah. Jadi meminta saya mengisi daya adalah pilihan terbaik. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini memasuki jangkauan aliansi bagaimanapun caranya. Jika tidak, banyak orang pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak rekan kita yang akan dilukai oleh iblis-iblis ini? Waktu sangat berharga, kita harus bertindak dengan tergesa-gesa. Mengatakan kata-kata ini, Long Hao Shen mengambil inisiatif untuk maju ke depan, hanya menginjak batu dengan ujung kakinya. Seolah-olah dia meluncur ke bawah, tubuhnya tetap di udara, dengan energi spiritualnya tertahan. Wang Yuan dan Sima Xian saling melirik, segera menuju ke bawah. Meskipun mereka tidak sekuat Long Hao Shen, kecepatan mereka masih jauh lebih cepat daripada saat naik. Chen Yinger dengan murung berkomentar, dan sekali lagi saya tidak punya peran untuk dimainkan. Saya benar-benar merasa semakin tidak berguna. Cair duduk di sampingnya, dan juga mulai mengeluh, bukankah aku sama? Dia tidak pernah membawa saya ketika melakukan hal-hal semacam ini. Dia jelas berpikir dia cukup kuat sendirian. Melihat Cair mengamuk, kemarahan Chen Yinger tiba-tiba menghilang. Mengangkat sudut mulutnya, dia tertawa. Cair, aku suka melihatmu seperti ini. Kamu sangat imut. Jika aku laki-laki, aku pasti akan mengejarmu. Cair mengedipkan matanya yang besar, melihat ke arah di mana Long Hao Shen pergi. Menjawab intinya, dia benar-benar tidak akan berada dalam bahaya kan. Lin Xin tertawa nakal, tenanglah, itu tidak akan terjadi. Seperti yang bos katakan, menyuruhnya pergi sendiri adalah yang paling aman. Wakil Kapten, saya menyadari bahwa Anda semakin menunjukkan perhatian padanya. Apakah karena ingatanmu muncul kembali? Cair menggelengkan kepalanya, aku masih tidak ingat. Aku hanya merasa bahwa entah bagaimana aku mengenalnya. Dan juga, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bersamanya membuatku merasa aman. Chen Yinger berseru ringan, aku iri padamu. Dibandingkan dengan seseorang tertentu, bos benar-benar jauh lebih kuat. Jika aku mengenalnya sedikit lebih muda, mungkin aku akan merebutnya darimu. Cair mengedipkan mata sekali lagi, kamu tampaknya tidak begitu mampu melakukannya. Lin Xin kesulitan menahan tawanya, Chen Yinger menatap Cair dengan terkejut. Namun, melihat kecantikannya yang murni, dia akhirnya putus asa. Benar, siapa yang mungkin bisa merebut Long Hao Shen dari tangan Cair? Perjalanan dari puncak ke puncak, Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi angin pada saat ini, meskipun belum melepaskan sayap spiritualnya. Karena sinar cahaya yang dilepaskan dari sayap spiritualnya sangat terang, dia akan sangat mudah ditemukan jika dia melakukannya, sedangkan dia harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya saat ini. Lebih dari 10.000 unit energi spiritual ditransfer pada setiap napas Long Hao Shen mengambil napas. Saat 3 rongga spiritual di tubuhnya menyerap esensi cahaya di udara, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Tetapi di bawah pengaruh dingin yang menggigit, penurunannya tidak begitu cepat, karena dia sepertinya menempel di tanah. Sebuah cahaya memutar samar muncul di dahi Long Hao Shen ini, tampak dekat dengan kemampuan penghalang pelindung anti menyelidik dari mata iblis. Long Hao Shen jelas tidak menggunakan kemampuan tipe mental apapun,
tetapi tidak pernah melupakan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Meskipun dia bukan tipe mental yang kuat, sehingga membuatnya tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan mental, mengingat ketinggian ekstrim yang dicapai oleh kapasitas mentalnya, bahkan serangan langsung dari kejutan mental mata iblis tidak akan menunjukkan banyak efek. Long Haoshen tidak dapat menggunakan teknik terkait, tetapi memiliki kemampuan untuk mentransfer kapasitas mentalnya yang kuat, memusatkannya di seluruh tubuhnya, untuk membentuk lapisan penghalang mental. Ini adalah pendekatan berbeda yang mengarah pada hasil yang sama dengan teknik mata iblis. Namun, karena kapasitas mentalnya sepenuhnya digunakan dan menutupi sekeliling tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya untuk menutupi sekelilingnya. Untuk alasan ini, metode penggunaan kekuatan mental semacam ini hanya bisa digunakan untuk menyembunyikan dirinya saat jauh. Menjadi ksatria Templar dari langkah ketujuh, mampu bergerak tanpa hambatan di gunung ini secara alami tidak ada masalah bagi Long Haoshen. Memastikan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan sebelumnya oleh mata iblis, dia terus maju. Tentu saja, pergi sendiri jauh lebih cepat daripada ketika dia ditemani oleh kru. Saat perjalanan singkat ini berlangsung, jarak yang memisahkan dia dan iblis berangsur-angsur menyusut. Karena berada di selatan, vegetasi yang ada di sini lebih sedikit, hanya terdiri dari beberapa pohon dengan ketinggian rendah. Menyembunyikan hanya Long Haoshen mungkin layak, tapi menyembunyikan pasukan beberapa ribu setan di sini akan sangat sulit. Untuk alasan ini, ketika Long Haoshen melewati gunung ketiga, dia sudah bisa melihat jalan yang diambil iblis dengan penglihatannya yang luar biasa. Melihat dari jauh, pembangkit tenaga iblis ini tampaknya membentuk bentuk belalang, saat mereka maju dengan kecepatan terbang menuju Demon Resisting Mountain Range. Mereka benar-benar pantas disebut elit iblis. Kecepatan perjalanan mereka sangat cepat, juga, mereka sangat tenang, tidak membuat suara yang berlebihan, atau fluktuasi dari energi spiritual mereka, karena mereka mendaki dengan hanya mengandalkan konstitusi fisik tirani mereka. Tanpa ragu, kemampuan fisik terlemah dalam iblis ini adalah iblis neraka, jadi mereka dibawa dan dipertahankan di punggung beruang iblis, ditempatkan di tengah formasi mereka. Namun, berbeda dengan konstitusi fisik mereka yang lemah, mereka memiliki sihir yang sangat kuat. Meskipun dia tidak pernah bersilangan pedang dengan pedang sebelumnya, Long Haoshen mampu membayangkan pemandangan mengerikan yang akan muncul dari serangan gabungan dari seluruh kelompok iblis neraka ini. Bahkan jika mereka menyerang Demon Resisting Mountain Range dari depan, itu masih akan menyebabkan kerugian besar pada pertahanan material dari Exorcist Mountain Pass, atau bahkan merusak prajurit itu sendiri. Dalam pertempuran berkelompok atau pertahanan kota, penyihir akan memiliki dampak terbesar. Jadi di antara benteng 6 kuil besar, kuil penyihir dikenal sebagai yang paling sulit untuk ditembus. Memperbaiki pandangannya pada kemajuan cepat tentara, Long Haoshen tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang singkat, sebelum membuat tekadnya sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa bertindak. Melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi, jika dia memilih waktu ini untuk serangan mendadak, lendir pembawa iblis mungkin akan langsung keluar. Dan saat itu, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan meminjam kekuatan dari Hauiwei atau Menara Keabadian. Kecuali dibiarkan tanpa pilihan lain, menyebabkan keributan dalam situasi seperti itu tidak mungkin. Jadi dia harus menunggu formasi pasukan elit ini mulai tidak teratur. Itu akan menjadi waktu untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya mengincar iblis neraka yang sangat dilindungi itu. Itu akan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Utusan dan pembawa di langit adalah targetnya. Fakta bahwa keduanya berspesialisasi dalam dukungan bukanlah alasan untuk meremehkan utilitas mereka. Dengan kehadiran mereka, manusia Mage Scout akan dibutakan, membuat mereka tidak terlihat oleh pasukan manusia hingga mencapai titik kontak. Aku butuh rencana. Long Haoshen mempertahankan jarak tertentu dari pasukan iblis, sambil mengikuti mereka dari belakang. Seperti itu, mereka maju bersama menuju Demon Resisting Mountain Range. Saat ini, mereka sudah berada di paruh kedua malam. Paling-paling dalam 2 jam, matahari akan mulai terbenam. Tapi malam itu tanpa bulan. Ini adalah periode tepat sebelum fajar,
yang seringkali menjadi hari tergelap. Karena langit gelap gulita, itu membuat mereka sulit menemukan jalan. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Shen tanpa sadar menatap ke langit, senyum tergambar di wajahnya. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah datang. Cahaya ungu ini menarik perhatian pasukan iblis besar. Pasukan elit ini sangat bersatu, benar-benar langsung berhenti total, melumpuhkan diri mereka sendiri. Semua iblis berjaga-jaga, dan sesaat kemudian, bau kegelapan yang pekat memenuhi udara secara menyeluruh. Tepat pada saat ini, di wilayah yang menyala ungu, sebuah pita keras terdengar, tampaknya mengayunkan seluruh pegunungan Demon Resisting. Segera, serangkaian dentuman gemuruh mengikuti dengan kuat, dengan keras mengguncang lingkungan dari puncak itu. Dalam kilatan warna emas dan ungu yang samar-samar terlihat, orang bisa melihat jejak sejumlah besar batu jatuh dari langit, jatuh dengan kecepatan gila menuju dasar pegunungan. Sementara itu, puncak gunung lain mulai mengeluarkan suara gemuruh yang sama, dengan sejumlah besar batu jatuh dari gunung. Pada saat ini, pasukan iblis sedang melewati rongga gunung, sehingga batu yang jatuh turun dari puncak dari kedua sisi. Berada di tengah jalan, mereka tidak bisa tepat waktu untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Meskipun ini berada di tengah-tengah gunung, puncak dan dasarnya dipisahkan oleh lebih dari 1 kilometer. Kemunculan tiba-tiba dari batu-batu yang jatuh ini dan kecepatannya membuat kekuatan mengerikan mereka tidak kalah sedikit pun dengan mantra langkah ke-6 hujan batu jatuh. Namun, pasukan iblis ini sangat terlatih. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semua iblis neraka berkumpul bersama, dijaga secara khusus oleh semua beruang iblis, membuat pasangan mereka cocok. Berserk Demons and Fiends juga menunjukkan respon dari pihak mereka sendiri. Lebih tepatnya, setengah dari iblis terbang ke langit, mencegat batu yang jatuh di langit. Setidaknya dengan tindakan mereka menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, volume mereka berkurang. Juga, bagian lain dari iblis menuju ke serangan, langsung terbang ke kedua sisi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, Wang Yuan dan Sima Xian yang muncul di kedua sisi. Mereka merasa sangat sulit untuk menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Long Hao Shen tidak khawatir untuk keselamatan mereka sama sekali. Semua orang yang telah lama melawan iblis bersama-sama, jelas tahu apa yang harus dilakukan. Pegunungan Demon Resisting adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan diri, mengandalkan kompor, peralatan, dan kemampuan spiritual mereka. Jika iblis ingin menyergap mereka, segalanya akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mundur tepat setelah saat-saat aksi, mereka tidak akan memberi musuh kesempatan untuk mengepung mereka. Long Hao Shen juga memanfaatkan kesempatan itu dan menutup celah kecil di belakang. Dengan cepat memanggil keempat penjaga suci, menjelaskan kepada mereka situasi di depan mata mereka serta tujuannya. Cobalah yang terbaik untuk membuat musuh mencolok, sambil menunda kemajuan mereka. Di antara 4 penjaga suci, 3 peringkat terakhir semua memandang pengawal suci ke-9, yang melihat kembali ke 3 penjaga suci lainnya, sebelum melihat Long Hao Shen. Tuan, tingkat kepentingan apa yang harus kita lampirkan pada tugas menunda atau membunuh musuh-musuh ini? Long Hao Shen menjawab tanpa ragu-ragu, sangat penting. Pengawal suci ke-9 mengangguk sebagai tanggapan kepadanya, sebelum melihat ketiga penjaga suci lainnya, berkata dengan suara berat, kalau begitu, izinkan aku meminjam kekuatanmu. Kemudian dia menatap Long Hao Shen sekali lagi, Tuan, kali ini, setelah membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kita harus tertidur selama lebih dari sebulan, untuk pulih dari konsumsi kekuatan jiwa. Long Hao Shen memiliki kejutan besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan tentang itu, 3 penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam semacam bahasa khusus. Gerakan mereka sangat terorganisir. Begitu mereka mulai mengelilingi penjaga suci ke-9, tubuh mereka menggigil hebat, kemudian api jiwa di mata mereka berdenyut hebat. Dengan kaget, Long Hao Shen melihat warna putih krem terpisah dari mata mereka dan dipindahkan ke tubuh pengawal suci ke-9.
Aura dari tiga penjaga suci melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi sebaliknya, tubuh pengawal suci ke-9 membesar dengan kecepatan yang mengerikan, hampir hanya butuh sesaat untuk menerobos dari puncak langkah ke-7 ke langkah ke-8, tanpa berhenti sama sekali. Ini. Setelah beberapa saat terkejut, Long Haoshen menyadari bahwa tiga pengawal suci agung sedang mentransfer kekuatan jiwa mereka ke pengawal suci ke-9. Dan itu bukan kekuatan jiwa biasa, tetapi kekuatan jiwa di akar mereka. Kalau tidak, mengapa mereka melemah sedemikian rupa? Desir. Cahaya merah berinisiatif untuk kembali ke Eternal Melody. Itu adalah pengawal suci ke-12. Long Haoshen segera kehilangan pandangan akan keberadaannya. Sepertinya seperti yang dia katakan, dia tertidur lelap. Pengawal suci ke-11 hanya bertahan sedikit lebih lama dari pengawal suci ke-12, dan kemudian pengawal suci ke-10 mengikuti. Seluruh transfer hanya memakan waktu 10 detik dan tidak lebih. Ketika ketiga pengawal suci agung semuanya menghilang, lihat Haoshen terkejut bahwa pengawal suci ke-9 telah mengalami perubahan yang membelah surga. Tubuhnya berukuran sama, tetapi api unggun oranye yang berdenyut di matanya telah memperoleh kilau emas samar. Sementara itu, tulang berwarna putih susu tampaknya telah mendapatkan cahaya yang menyala-nyala. Tepat setelah mengangguk ke Long Haoshen, tubuhnya melonjak, menghadap ke arah puncak gunung di samping. Menghilang dalam sekejap mata, dia meninggalkan Long Haoshen hanya sebuah pesan sebelum itu. Bahwa dia akan bertahan melawan iblis-iblis ini, dan mencegah mereka menutupi area di antara kedua bukit ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan pengawal suci ke-9, Long Haoshen memiliki keyakinan mutlak pada kesetiaan penjaga suci ini. Terlebih lagi, tindakan pengawal suci ke-9 untuk menarik dukungan dari kekuatan jiwa tiga penjaga suci lainnya tidak mungkin merupakan teknik yang umum. Dalam sekejap cahaya, Long Haoshen memanggil Yating ke sisinya. Sementara itu, batu yang jatuh selesai jatuh dari langit, dan Sima Xian serta Wang Yuan sudah mundur. Setelah mengetahui tentang hilangnya bahaya, pasukan iblis ini pasti akan terus maju. Bagi mereka, ini tidak lebih dari tertangkap oleh aliansi kuil. Tapi karena mereka sudah begitu jauh di dalam Demon Resisting Mountain Range, mereka tidak bisa mundur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, karena alasan inilah Long Haoshen ingin menunda mereka, dan untuk itu, dia harus membuat iblis-iblis ini merasa mereka berada di bawah ancaman. Hanya dengan cara ini dia bisa memaksa mereka ke dalam formasi defensif. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan Yating, Long Haoshen menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Yating. Menempatkan tangannya di punggungnya, dia menuangkan energi spiritual elemen cahaya yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Ini adalah dunia cemerlang, kemampuan yang tidak hanya bisa digunakan Yating, tapi juga Long Haoshen. Long Haoshen adalah seorang ksatria, bukan penyihir, dan meskipun dia bisa menggunakan sihir ringan, kebanyakan dari mereka berorientasi pada dukungan. Bahkan jika ini bisa berguna dalam pertempuran, itu hanya sihir yang ditargetkan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan tidak bisa menjadi serangan jarak jauh. Jika tidak, bukankah ksatria akan menjadi kuat di setiap era? Tapi Yating tidak sama. Menjadi peri cahaya, dia adalah penyihir ringan terus-menerus. Afinitasnya terhadap cahaya jauh melampaui penyihir manusia. Dan dari sejumlah besar vitalitas yang dia serap di Illusory Paradise, ditambah perpaduannya dengan kompor Saint Spiritual Long Haoshen, Yating sudah berevolusi mendekati tingkat peri tingkat lanjut. Kekuatannya terus meningkat seiring dengan budidaya Long Haoshen, karena dia tinggal di rongga spiritual Long Haoshen. Dan dia juga bisa dikatakan setengah dari alasan kecepatan kultivasi Long Haoshen. Sama seperti Yating mencapai langkah ke-7 budidaya karena bantuan Long Haoshen ini, kemampuannya kondensasi esensi cahaya pergi ke tingkat yang baru. Perlahan mengangkat tongkatnya, dia menyebabkan sekelilingnya menyala. Nyanyian bergema keluar dari mulutnya, seperti musik menyentuh yang riang dan santai. Fluktuasi energi spiritual Long Haoshen dan Yating dengan cepat meningkat intensitasnya. Mata emasnya juga menjadi semakin cemerlang, keempat sayap di punggungnya menyebar. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya. Sayap spiritualnya dan kepakan ringan Yating, dan dalam keadaan ini,
kecepatan penyerapan esensi cahaya mereka mencapai tingkat yang sangat besar. Bagaimana mungkin pengumpulan esensi cahaya intens dalam jumlah yang tak tertandingi tidak menarik perhatian iblis? Hampir seketika, para pembawa dan utusan di langit menemukan aktivitas yang terjadi di sana. Utusan mengeluarkan desisan tajam sebagai peringatan, dan segera, sekelompok 20 Grand Fiends yang dipimpin oleh Fien Commander dari langkah ke-8 datang dengan terbang ke arah mereka. Dengan Komandan Fien dari langkah ke-8 sebagai komandan, kelompok Grand Fiends dari langkah ke-5 tidak lebih lemah dari yang ditemui kelompok Long Hao Shen di Gua Desolate, dan terlebih lagi, mereka memiliki banyak ruang untuk mendapatkan penguatan. Tindakan musuh secara alami dirasakan oleh Long Hao Shen, tapi dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Tetap tidak memperhatikan musuh, dia menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Yating. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah melakukan segalanya untuk mendukung Yating dalam menyelesaikan mantra ini. Yating saat ini tampak sangat halus, seperti lubang tanpa dasar, dan bahkan Long Hao Shen sama sekali tidak menyadari untuk apa mantra bahasa perinya. Tapi dia yakin bahwa ini adalah mantra yang belum pernah digunakan Yating sebelumnya. Adapun tingkat kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum Yating menyelesaikannya. Tapi kepercayaan dirinya terhadap para penjaga suci dan juga dirinya adalah mutlak. Lokasi Long Hao Shen adalah sekitar 2000 meter dari tentara Fien. Meskipun ini bukan jarak yang sangat dekat, iblis terbang tidak perlu banyak waktu untuk menutupinya. Dan lebih jauh lagi, para iblis bukanlah satu-satunya yang datang dengan penerbangan. Mereka diikuti oleh Demon Carrier, untuk membatasi Long Hao Shen. Bagaimanapun, Long Hao Shen berada di permukaan tanah. Tidak seperti Wang Yuan dan Sima Xian yang sangat mudah untuk melarikan diri di atas gunung, dan hanya perlu menembus bebatuan di jalan mereka sambil meminjam kekuatan dari sayap spiritual mereka untuk membuat diri mereka sangat sulit dikejar. Kecepatan Demon Carrier juga terbatas. Terlihat, musuh sudah cukup dekat. Long Hao Shen menyipitkan matanya, menunjukkan kualitas ksatria templar serta ketenangan kapten pasukan perburuan iblis. Pada saat ini, dalam pengertian Long Hao Shen, lokasi setiap iblis muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya untuk mengkonsentrasikan kekuatan dari tubuh cemerlang, cahaya oranye pekat mengalir di depannya, hampir seketika menutupi Yating dan dia dalam jangkauannya. Itu adalah keterampilan pertahanan ksatria penjaga yang kuat, dinding perisai. Meskipun memiliki keterampilan yang sama, pertahanan kali ini tidak sama dengan saat Long Hao Shen menggunakannya untuk pertama kalinya di Rawa Kesuraman. Saat mereka berada di sana, dia harus melindungi seluruh tim, tetapi sekarang, satu-satunya yang harus dia pertahankan adalah Yating dan dirinya sendiri. Perisai oranye tampaknya hanya muncul di dua sisi, seperti cangkang besar, melindungi mereka berdua. Kilau oranye keluar dari pusatnya, dan jika seseorang melihat dari jauh, dia akan merasakan bahwa perisai siput surgawi matahari dan bulan saat ini terasa seolah-olah warna oranye bertatahkan di dalamnya. Serangan pertama yang dicapai bukanlah milik iblis, tetapi lendir pembawa iblis. Membawa bau yang kuat dari lendir hijau dalam skala besar, yang dengan cepat menutupi jarak 1000 meter.